Hai Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun hari ini cuacanya lagi nggak bagus, lagi hujan terus beberapa hari ini ya. Tapi kita harus tetap semangat ya menjalani aktivitas supaya bisa lancar aktivitasnya dari pagi sampai malam nanti. Meskipun di beberapa tempat ya sudah mulai menerapkan work from home, kalian yang tetap ngantor tetap semangat hujan-hujan gini, dan mungkin kalau lagi rebahan boleh ya gabung bersama kami hari ini di Tribun Bastory edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan seperti biasa Tribuners, di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema-tema menarik dan juga informatif pastinya. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah kolaborasi dan sinergitas pemajuan kebudayaan di Maluku. Bersama saya Putri Utami tentunya ya Tribuners. Nah, kita tahu ya bahwa kebudayaan ini menjadi salah satu concern Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang begitu? Nah, hal ini dibuktikan dengan pembentukan Kementerian Kebudayaan tersendiri ya dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Fadlizon. Nah, ini tentu menegaskan peran kebudayaan sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan dan kekuatan nasional. Di mana sebelumnya kita tahu bahwa Kementerian Kebudayaan itu dia gabung atau menyatu dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan juga Teknologi. Tapi karena memang kebudayaan ini menjadi konsen, akhirnya dipisah tersendiri menjadi Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk itu Tribuners, kebudayaan yang ada di Indonesia memang harus terus diperkenalkan dan dilestarikan. Dan kalau kita bicara soal pelestarian kebudayaan di Indonesia, ini tidak terlepas dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah. Dan hari ini kita akan membahas upaya-upaya pelestarian melalui kolaborasi dan sinergitas pemajuan kebudayaan di Maluku secara umum, dan secara khusus juga nantinya kita akan bicara soal pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Aro bersama dengan dua narasumber cantik saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur E. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuner, sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber saya mau mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, bisa langsung ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Langsung aja ya kita sapa Tribuners, ada Ibu Iwaulini ST selaku Kasubag Umum BP Kebudayaan Maluku, dan juga ada Ibu Anita Latuperisa Esos selaku Pamong Budaya BP Kebudayaan Maluku. Selamat sore Ibu Lini dan juga Ibu Nita, apa kabar hari ini? Selamat sore, ya baik. Selamat sore. Baik, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Aduh, maaf banget ini harusnya hari Jumat work from home, tapi kita culik ke podcast Tribun Ambon ya. Jadi harus datang ke sini dan berbagi informasi kepada Tribuners di rumah. Gimana? Tetap semangat dong hari ini ya Ibu-ibu ya. Tetap semangat. Dan Tribuners, hari ini juga kita akan memperkenalkan ya Ibu Iwaulini ini selaku Kasubag Umum BP Kebudayaan Maluku yang baru menggantikan Pak Stanley ya, atau biasa kita sapa Pak Eten. Nah, yang biasa hadir itu Pak Eten yang selalu menyapa Tribuners. Kita kenalan dulu kali ya Ibu Lini, ini mungkin bisa sapa Tribuners, mungkin bisa sedikit cerita sejak kapan bergabung dengan BP Kebudayaan Maluku dan sebelumnya itu di mana? Ya, halo Tribuners, selamat siang. Saya Iwaulini, dari kebetulan sebelumnya saya adalah Kasubag Umum di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 di Maluku Utara. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh host ya, dalam hal untuk di Kabinet Presiden Prabowo ini yang berkonsentrasi untuk memajukan kebudayaan, salah satunya yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon adalah mereorganisasi kemudian yang
kita alami juga seperti dengan penyegaran-penyegaran di struktur organisasi. Saya kebetulan saat ini bergabung di Kasubag Umum BP Kebudayaan Maluku, dan Pak Stanley berpindah ke BP Kebudayaan di Maluku Utara. Seperti itu. Tapi mungkin untuk pemerhati cagar budaya yang ada di Maluku, di Ambon dan juga seluruh provinsi Maluku mungkin tidak asing lagi dengan saya, karena sebelumnya saya di Balai Pelestarian Cagar Budaya, nomenklatur yang lama, kementerian yang sebelumnya, kita wilayah kerjanya di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Dalam arti untuk pelestarian cagar budaya yang di Maluku sebelum tahun 2022, sebelum Kementerian Kebudayaan ini terbentuk, adalah menjadi konsen dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Ternate, wilayahnya sampai di Maluku gitu. Jadi untuk beberapa pemerhati budaya khususnya cagar budaya itu kita sudah sering komunikasi, kolaborasi juga. Demikian. Oke, jadi untuk kalian-kalian yang sering menyimak soal kebudayaan, memang Ibu Lini ini sudah tidak asing lagi harusnya ya. Betul. Oke, cuman memang saat ini kita perkenalkan kembali sebagai Kasubag Umum yang baru di BP Kebudayaan Maluku. Jadi pertukaran ya dengan Pak Eten. Oke, dan semoga dengan kehadiran Ibu Lini sebagai Kasubag Umum di BP Kebudayaan Maluku ini bisa menambah semangat lagi ya Amin, BP amin, Kebudayaan amin. Maluku Ya. untuk terus melakukan inovasi-inovasi segar pastinya dalam hal melestarikan berbagai kebudayaan yang ada di Maluku. Dan kebetulan saya baru sebulan ya di sini. Iya, kemarin. Iya, jadi di Maret pelantikan dan kita mulai di April itu, dan ya baru kurang lebih sebulan, 1 bulan bergabung ya. Oke, dan semoga Pak Eten di tempat yang baru juga tetap semangat dan memberikan ide-ide menarik tentunya ya di sana. Untuk Tribuners yang kangen Pak Eten nanti bisa simak di BP Kebudayaan Maluku Utara ya. Oke, nah saya ke Ibu Lini dulu kali ya. Nah Ibu, ini kita tahu bahwa BP Kebudayaan selalu punya inovasi-inovasi baru dalam hal melestarikan berbagai kebudayaan yang ada di Maluku. Nah, sejauh ini apa saja yang telah dilakukan dalam upaya pelestarian cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan yang ada di Maluku ini? Mungkin bisa dijelaskan juga beberapa program-program strategisnya. Iya. Untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, sebelumnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 ya, ini sekarang nomenklaturnya berubah jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, sudah memakai nama-nama provinsi ya. Jadi banyak yang sudah dilakukan terkait dengan upaya-upaya dalam hal pelestarian cagar budaya. Jadi kalau pelestarian cagar budaya itu mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Ya, dalam hal pelindungan itu kita melakukan inventarisasi cagar budaya, kemudian juga melakukan konservasi dan juga pemugaran cagar budaya yang ada di wilayah Maluku. Itu konservasi di tahun ini juga dilakukan di Benteng Belgika. Itu salah satu bentuk dari menjaga keterawatan, keberlangsungan dari Benteng Belgika agar itu tetap lestari gitu. Kemudian juga upaya-upaya lainnya dilakukan pada pemugaran Benteng Beverwijk yang tahun ini akan dilaksanakan, sudah kita programkan. Jadi itu tidak hanya pemugaran tapi juga penataan lingkungan. Jadi karena di Beverwijk itu sudah masuk aset kita, sehingga di tahun ini kita akan melakukan upaya-upaya untuk pelestarian, dalam hal ini adalah pemugaran dan penataan lingkungan. Kemudian kita juga akan melakukan studi teknis.
Ini dalam bulan depan ini, bulan ini di bulan Mei, kita akan melakukan studi teknis di Benteng Victoria. Ini adalah langkah awal dalam kita merancang untuk pemugaran maupun pengembangan dan pemanfaatan ke depan di benteng Victoria yang ada di Kota Ambon ya, karena lokasinya itu sangat strategis. Ya, begitu. Dan juga selain itu kita juga mengupayakan untuk menjadikan kantor kita di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku adalah sebagai pusat informasi kebudayaan. Kita punya nano museum, kita punya miniatur-miniatur benteng yang mana ini bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat di Kota Ambon dan juga pengunjung, baik itu pelajar maupun mahasiswa yang ingin mempelajari tentang kebudayaan di Maluku. Jadi tidak harus jauh-jauh ke wilayah Maluku yang mungkin jangkauannya agak sulit ya. Jadi bisa datang dan mempelajari di kantor kita. Kita terbuka untuk kunjungan. Dibuka untuk umum ya, Bu. Betul Itu dari sekali. hari apa sampai hari apa, Bu? Setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Iya, dari Senin sampai dengan Kamis. Kebetulan kita Jumat WFA, work from anywhere, home ya, gitu. Jadi di hari Senin sampai Kamis itu kita buka, dan juga kita ada studio mini. Studio mini itu kita memutar film-film budaya yang bisa disaksikan oleh siapa saja, baik pelajar yang ingin menyaksikan film-film budaya. Jadi bisa bermohon ke kita di Balai Pelestarian Kebudayaan. Oke, jadi kalau mau ke Banda misalnya nggak punya budget karena terlalu jauh, ya kan bisa langsung datang ke BP Kebudayaan Maluku ya. Oke. Karena mungkin kalau kita cari di media sosial juga terbatas ya informasinya, bisa langsung ke sana. Bisa langsung, ada miniaturnya tuh udah dibuat detail tentang gimana bentukannya, kemudian ada berapa lubang meriamnya, itu udah ada semua lengkap. Oke, Bu, apalagi program-program prioritas dari BP Kebudayaan Maluku? Kita juga sebagai perpanjangan tangan di Kementerian Kebudayaan yang memang merupakan harus meneruskan dari apa yang menjadi visi Presiden Prabowo, yang mana kita bisa lihat di media-media yang sudah diliput terkait dengan keinginan dari Presiden untuk menjadikan museum dan cagar budaya sebagai pusat informasi yang edukatif dan modern gitu. Jadi atas visi Presiden tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pak Menteri kita, Pak Fadli Zon, yang saat ini kita sedang berupaya untuk menghadirkan di cagar budaya melalui program-program yang akan kita usahakan, kita upayakan untuk merevitalisasi cagar budaya, museum-museum yang ada di daerah, dan itu distandarisasi seperti museum-museum yang ada di Jakarta atau yang ada di Jawa yang sudah seperti Museum Nasional. Nah, itu akan dilakukan di daerah-daerah. Jadi ya mudah-mudahan segala upaya dan rencana-rencana yang sudah dirancang bisa terrealisasi. Nah, kalau bisa terrealisasi ini kita juga bisa menikmati nih, khususnya yang akan mau diupayakan itu di Benteng Amsterdam ada Rumpius. Kita ketahui sendiri ya, di situ memang nilai sejarahnya sangat kuat. Nah, itu akan diangkat kembali dan direvitalisasi di bagian situ di Amsterdam, di Rumpius. Seperti itu. Oke, nah saya ke Ibu Anita dulu ya. Ibu Anita, ini kalau di Ibu Anita ini kita akan bicara khusus mengenai upaya pemajuan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Aro. Nah,
Tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita mau tahu dulu apa aja sih cagar budaya dan mungkin juga sedikit objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aro mungkin, Bu. Iya, terima kasih Kak Put. Eh, Perkenalkan dulu, Iya, boleh, saya boleh. Anita Latuprisa, Pamong Budaya, yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam pemajuan kebudayaan maupun cagar budaya yang ada di Kepulauan Aro. Nah, untuk inventarisasi yang tahun kemarin kami lakukan untuk OPK maupun cagar budaya yang ada di Kepulauan Aro, yang kemarin kami data itu sekitar 16. Itu tersebar karena kemarin baru yang kami sisir itu kecamatan Pulau-Pulau Aro, masih sekitaran Kota Dobo. Jadi di kecamatan Pulau-Pulau Aro itu ada suatu desa, yaitu Desa Wokam, lebih spesifiknya di Kota Lama, Benteng Kota Lama. Itu ada beberapa peninggalan yang sudah kami catat, dalam hal ini ODCB, karena masih dalam pencatatan, jadi masih dikategorikan sebagai objek diduga cagar budaya. Itu ada benteng tua, ada peninggalan piring keramik yang kami temukan juga, sisa-sisa keramik-keramik, terus ada kuburan-kuburan tua, terus ada gereja tua juga di situ, dan ada untuk gereja tua itu ada 3, yang di dalam Kota Lama itu sendiri ada 1, ada 2, dan di Pulau Wokam itu ada 1 lagi. Dia punya pondasinya masih ada, dan ada 1 lonceng peninggalan gereja tua yang di Wokam itu masih tersimpan di masyarakat, di penduduknya. Mungkin itu. Sedangkan untuk OPK, sebenarnya untuk OPK itu banyak sekali yang belum kami sentuh, karena Aro ini merupakan daerah 3T yang mempunyai tingkat aksesibilitasnya kurang disentuh, yang mana saya juga baru memegang Aro baru 2 tahun lebih, 3 tahun lah, lalu masih belajar juga tentang Aro. Tetapi sebelum nomenklatur kami berubah itu, Balai Pelestarian Kebudayaan dia lebih spesifiknya ke nilai budaya. Itu banyak yang sudah dilakukan oleh BPK yang sekarang terkait dengan objek-objek pemajuan kebudayaan. Dan untuk tahun 2026 yang sementara kami gagas itu tentang salah satu pengusulan objek pemajuan kebudayaan, yaitu Tambaroro. Mungkin itu. Apa itu ya? Tambaroro. Tambaroro. Iya. Seperti apa tuh? Tambaroro itu tradisi nyanyian-nyanyian adat, sejenis sastra lisan. Dia sastra lisan yang di dalamnya ada 2 doa, ada nyanyian-nyanyian, dan juga ada musik yang mengiring sehingga menjadi ritualnya orang Aro, khususnya orang Aro di berbagai kepulauan Aro itu, dan menjadi ikon tersendiri bagi Aro. Dan selebihnya yang kita tahu, karena Aro merupakan salah satu daerah yang belum pernah mengajukan warisan budaya tak bendanya, maka kami lagi gencar-gencarnya menilik Aro. Mungkin seperti itu. Apa saja sih, Bu, upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa melestarikan berbagai cagar budaya dan juga OPK di sana? Oke. Cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bagi kami di BPK Maluku, yang tahun ini yang tadi saya bilang, kami sudah di tahun kemarin kami melakukan pendataan tentang objek cagar budaya, dan di tahun ini kami sedang mempersiapkan untuk melakukan perekaman, inventarisasi, pendokumentasian tentang Tambaroro itu sendiri, yang nantinya muara akhirnya untuk warisan budaya tak benda itu, untuk pengusulan. Nah, untuk langkah-langkah strategis yang sudah BPK Maluku lakukan, sebenarnya itu sudah paling lama, yang dimana kami sudah melakukan pelindungan dari beberapa aspek yang
sudah dilakukan oleh senior-senior saya yang sebelum. Itu sudah kami lakukan studi tentang budaya yang ada di beberapa daerah di Aru, dan di tahun-tahun kemarin juga ada pendampingan-pendampingan yang kami lakukan. Di tahun 2024 itu kami Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku melakukan pendampingan. Pendampingan itu terkait dengan percepatan pembentukan pokok-pokok kebudayaan daerah di Aru, karena Aru belum memiliki. Dan begitu juga dengan penyusunan pembentukan tenaga ahli cagar budaya. Nah, Aru juga belum memiliki, sedangkan kami terus berkolaborasi, kami terus bersinergitas dengan pemerintah di sana dalam rangka menetapkan cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan yang ada di Aru. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Aru ini merupakan salah satu daerah 3T begitu. Nah, apa sih cagar budaya ataupun OPK di sana yang paling ikonik tapi mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin di Maluku? Oke. Yang kemarin di bulan Maret itu kemarin kami melakukan pendampingan salah satu fasilitasi bantuan pemerintah untuk perseorangan. Dia melakukan revitalisasi tentang buah tongke. Buah tongke itu kan kita kenal dengan bakau. Nah, dan ada beberapa jenis bakau atau tongke itu di Aru disebut itu tongke yang bisa kita konsumsi, karena di Indonesia persebaran pesisir bakau terpanjang itu di Aru. Jadi makanan lokal yang spesifik di Aru yang saat ini sudah jarang ditemukan. Makanya kemarin itu ada salah satu proposal yang dimasukkan ke BPK 20 dan saya mendampingi untuk bersama-sama dengan mereka di sana melakukan revitalisasi makanan lokal itu, buah tongke. Oke, baik. Kita balik lagi ke Ibu Lini, Bu. Apa sih ekspektasi atau visi paling besar dari BP Kebudayaan Maluku ke depan terkait pelestarian cagar budaya yang ada di Maluku? Ya, cagar budaya ini kan sebagai bisa berupa benda, kemudian struktur bangunan, istilahnya warisan budaya yang berwujud. Dan itu kita tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwasanya cagar budaya akan kita lestarikan dan kita jadikan sebagai sarana edukasi dan juga publikasi yang ramah bagi masyarakat dan juga bagi pelajar gitu. Caranya langkah-langkah yang kita tempuh itu kita melakukan, pertama kita harus studi dulu, jadi ada studi kelayakan, studi teknis, kemudian kita melakukan pemugaran, revitalisasi untuk menjadikan cagar budaya ini tidak hanya keberlangsungan dari objeknya, tapi juga kebermanfaatan. Karena secara kita lihat di undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwasanya pemanfaatan dari cagar budaya adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Ya, masyarakat di sini ya kita upayakan bahwa adanya cagar budaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang sedang kita lakukan di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, dan itu juga yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk langkah-langkah BP Kebudayaan Maluku dalam hal memperkenalkan kembali begitu berbagai kebudayaan yang ada di Maluku kepada masyarakat yang mungkin sudah agak acuh tak acuh dengan kebudayaan. Apa langkah-langkah yang dilakukan, Bu? Ya, kalau kita bicara kebudayaan ini kan warisan budaya ya, jadi tak ada benda maupun tak benda. Sebagai
benda atau tak benda, nilai budaya itu OPK bisa kita yang sudah kita programkan adalah terkait dengan edukasi-edukasi yang kita lakukan seperti BPK literasi, kita masuk ke sekolah-sekolah, kita memperkenalkan kepada siswa-siswa bahwa ini seperti apa objek-objek pemajuan kebudayaan maupun warisan budaya. Jadi OPK, warisan budaya adalah yang sudah ditetapkan dari OPK itu seperti apa. Karena biar masyarakat, utamanya pelajar-pelajar ini bisa ikut serta dan mengetahui dan juga ikut serta dalam melestarikan dari tinggalan-tinggalan budaya ini. Jadi sebisa mungkin kita menghadirkan budaya dalam edukasi yang fun gitu, dan yang fun gitu, baik itu OPK maupun cagar budaya. Dan juga pelestarian dari OPK juga kita hadirkan dalam festival-festival, kemudian ada workshop juga yang kita lakukan. Ini ke depan ada workshop tenun ya yang akan kita lakukan juga. Jadi dan juga kami Balai Pelestarian punya program terkait dengan fasilitasi pemajuan kebudayaan itu bisa diakses semua masyarakat Maluku, dan juga kementerian sendiri punya platform yang lebih besar lagi, Dana Indonesia Raya. Itu bisa diakses juga semua masyarakat di Maluku bahkan di Indonesia. Oke. Nah, Ibu dalam proses memperkenalkan berbagai kebudayaan kepada masyarakat, ada nggak sih kejadian-kejadian unik, misalnya kayak sosialisasi kebudayaan di suatu daerah untuk anak-anak mungkin khususnya, dan mereka itu ternyata baru tahu cagar budaya atau OPK yang ada di daerah mereka sendiri? Mungkin ada nggak Bu? Atau kalau bukan pelajar, masyarakat biasa misalnya, ada nggak? Saya cerita sedikit pengalaman di Ternate ya. Boleh. Jadi kebetulan tahun lalu kita di pengalaman, karena saya baru di Maluku, jadi saya cerita pengalaman waktu di Maluku Utara. Jadi kita ada program terkait dengan workshop tenun, yang mana kita menghadirkan tenun yang dengan sumpit gitu. Jadi menenun yang asik gitu, yang fun gitu. Karena kan kalau kita ajar pelajar yang gini kan dia merasa ribet banget ya. Dia pikir kenapa tenun ini susah banget ngerjainnya gitu kan. Apalagi untuk yang baru pertama kali bersentuhan ya. Orang tidak mau melanjutkan secara turun-temurun tenun itu karena mikirnya satu tenun aja bisa sebulan gitu ngerjainnya begitu. Dan itu kita hadirkan dengan fun gitu. Bagaimana caranya agar siswa ini tertarik. Dan di situ mereka baru tahu, oh ternyata ada yang fun ya, oh ternyata ada yang begini ya, oh ternyata ada yang mudah ya. Dan kita laksanakan itu hanya dalam waktu 3 hari itu sudah bisa menghasilkan. Jadi sudah ada produknya. Produknya itu berupa apa? Ada bros, gitu. Kemudian ada anting, kayak gitu. Jadi mereka juga excited gitu dengan hasilnya gitu ya. Karena ada hasilnya gitu kan. Kalau misalnya dia tenun begini kan bisa sebulanan dia nggak ada hasil kan. Jadi ya kita gitu, dan ada hasilnya, terakhir kita tutup dengan fashion show. Jadi mereka juga merasa keren gitu, termasa ternyata semenarik ini ya kita aktivitas budaya gitu dalam melestarikan. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau sumpit dipakai untuk makan ramen atau makan mie, ini sumpit dipakai untuk menenun. Ya, luar biasa banget ya inovasi yang dilakukan oleh BP Kebudayaan di sana. Nah, Ibu, tentu ya dalam upaya untuk memperkenalkan dan juga melestarikan kebudayaan ini bukan saja tugas dari BP Kebudayaan, tentu harus ada kolaborasi dan juga sinergitas antara berbagai pihak. Nah, siapa saja sih pemangku kebijakan yang dijadikan mitra dan juga kolaborator dalam upaya bersama untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Maluku? Ya, jadi memang bicara kebudayaan ini, ekosistem ini harus jalan ya. Jadi semua keterlibatan stakeholder yang mana ini bisa terbentuk dari kebudayaan ini.
kita punya sesama pemerintah, jadi ada dari kita, kemudian dari pemerintah daerah, baik itu yang berkaitan dengan kebudayaan maupun mitra lainnya, ada dinas pariwisata, kemudian ada PUPR juga, dan juga kita punya komunitas-komunitas budaya dan juga mungkin perangkat-perangkat adat dan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Jadi semua pelaku budaya adalah mitra kita, gitu. Yang mana budaya ini tidak akan bisa lestari, tidak akan berjalan kalau pelakunya ini tidak melakukan aktivitas budaya, gitu. Contoh misalnya kita punya sagu ambal ya. Kalau misalnya sagu ambal itu tidak dimakan, tidak dinikmati, bahkan mereka ganti semua dengan roti, maka tidak akan lestari sagu ambal itu. Gitu. Jadi semua dari aktivitas kebudayaan, semua pelaku budaya itu adalah mitra kita. BPK. Oke, dan kami Tribun Ambon juga mitra sejatinya ya. Oke, dalam hal publikasi tentu juga untuk memperkenalkan berbagai kebudayaan yang ada di Maluku. Nah, sekarang kita balik lagi ke Bu Nita. Nah, seperti yang disebutkan bahwa pemerintah daerah juga merupakan salah satu mitra yang sangat penting, di mana memang berbagai kebudayaan yang ada di daerah harus terus dilestarikan. Nah, sejauh ini apa saja upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh BP Kebudayaan Maluku dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aro, Ibu? Iya. Seperti penjelasan saya yang tadi, ada beberapa kegiatan yang di tahun kemarin kami sudah melakukan sinergitas. Yang pertama itu percepatan tentang penetapan tenaga THCB dan juga penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah. Dan juga bukan saja pemerintah yang kami melakukan kerjasama, tetapi ada pemangku-pemangku adat, komunitas-komunitas, terus pegiat-pegiat budaya, dan juga masyarakat lokal tentunya. Oke, nah sebagai daerah yang tergolong dalam 3T, apakah kebudayaan di Aru ini rentan atas perubahan dan juga bagaimana solusi untuk pemajuan kebudayaan di sana, Ibu? Ya, yang saya amati memang di Aru itu rentan untuk terjadi perubahan, karena dengan adanya masuknya digitalisasi, terus perubahan modernisasi, yang mana masyarakat asli yang sebagai mau dibilang mereka adalah pelindung kebudayaan mereka, yang otomatisnya akan mengalami perubahan ketika perubahan itu diadopsi, diakulturasi dari pedagang-pedagang yang masuk misalnya, itu tetap ada yang berubah di situ. Tatanan adat yang tadinya diperkuat, tetapi kalau dengan masuknya era modernitas, terus globalisasi yang semakin canggih, maka sebagai orang yang tadi menjaga keaslian budaya mereka akan terpengaruh. Jadi kebudayaan yang tadinya yang kita jaga keasliannya akan mengalami dan tergeser, khususnya bagi generasi muda itu akan sangat terjadi rentan percepatan perubahannya itu di generasi muda. Kalau sudah begitu, apa solusi yang paling baik supaya nggak cepat berubah, nggak hilang, supaya tetap lestari nih kebudayaan yang ada di sana, Bu? Iya, terima kasih. Yang tadinya generasi muda kalau dilihat bahwa terjadi rentan perubahan, itu mungkin saya cerita sedikit ya. Ya, boleh. Beberapa bulan kemarin yang tadi saya bilang bahwa ada revitalisasi yang dilakukan dari makanan lokal tadi, itu gagasannya dari anak-anak muda. Anak-anak muda ini yang tergabung dalam Befak Literasi yang naungan besarnya itu di Rumah Sastra Aru. Nah, mereka itu adalah anak-anak muda yang bergerak dalam bidang seni, dalam bidang publikasi, yang mereka lakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang dimana menilik budaya sebagai salah satu objek mereka. Dan kemarin itu yang kita lihat itu tongke itu, dimana kalau dari dulu yang biasanya mereka cuma makan tongke itu direbus,
seperti direbus lalu dicampur dengan gula, dicampur dengan kelapa lalu mereka makan. Tetapi sekarang lewat generasi muda mereka melakukan perubahan-perubahan. Ada diversifikasi yang mereka lakukan, yaitu sejenis keripik tapi dibuat dengan dalam berbagai rasa. Dan itu sudah jadi salah satu perubahan yang kalau bisa dilihat belum pernah dilakukan. Baru generasi muda 2026 kemarin baru mereka lakukan inovasi-inovasi itu. Jadi generasi muda yang menginisiatif, terus kreatif untuk membangun dan menggali budaya-budaya mereka yang sudah lama tidak dikeluarkan. Dan itu adalah kalau mau dibilang tantangan tersendiri bagi daerah 3T. Seperti itu. Oke, berarti memang peran generasi muda ini sangat penting sekali ya untuk pemajuan kebudayaan. Nah, kalau dari BP Kebudayaan sendiri melihat begitu keterlibatan seniman di Kabupaten Aru dalam menjaga pelestarian dan pemajuan kebudayaan di sana seperti apa? Oke, untuk seniman itu ditemukan kemarin itu banyak sekali lagu-lagu, terus banyak sekali kreasi-kreasi baru yang ada, dan itu seniman-seniman yang mereka sudah usianya di atas 50 tahun. Dan cara mereka melakukan kemarin itu ada salah satu kegiatan yang mereka lakukan juga di sekolah-sekolah tentang salah satu musik yang bagi mereka itu musik asli mereka. Bagi mereka adalah alat musik yang memang itu punya mereka. Namanya musik barembang. Itu dari bambu kecil yang kalau mungkin mereka sendiri yang bisa ini, saya belum pernah mencoba itu, tapi menurut penutur-penutur yang ada di sana, itu adalah alat musik mereka, yang dimana para seniman itu mau mengangkatnya kembali. Dan kemarin lewat anak-anak muda yang tadi yang di Rumah Sastra Aru, komunitasnya mereka ini, katanya mereka sudah melakukan step-step yang untuk perlindungan dari musik barimbang itu. Kalau tidak salah di tahun kemarin itu juga mungkin sudah diperkenalkan secara itu lewat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian GSMS, gerak musik masuk sekolah itu. Iya, itu mungkin sudah mulai ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada pegiatnya, lalu kepada turunannya, kepada generasi muda supaya tidak hilang begitu. Di samping banyaknya musik-musik modern yang ada, tapi harus juga diimbangi dengan musik-musik lokal yang ada di berbagai daerah begitu ya. Oke, nah kita ke Ibu Lini lagi. Ibu, dalam konteks kepulauan, apakah ada tantangan tersendiri dalam upaya melestarikan warisan budaya, terutama cagar budaya yang ada di Maluku? Karena kita tahu bahwa Maluku ini banyak sekali pulau-pulaunya. Gimana, Bu? Iya. Mungkin Maluku dan Maluku Utara sama ya, di daerah kepulauan yang mana banyak lautan itu yang harus kita lalui untuk pergi ke suatu daerah itu. Lautan yang kandungan garamnya tinggi memang biasa dialami dari satu objek cagar budaya, sehingga cagar budaya ini rentan akan tumbuhnya lumut, kemudian ada lichen, apa segala macam. Nah, tantangan-tantangan seperti itu ya memang kita harus rutin untuk selalu melakukan pemeliharaan seperti yang saya bilang tadi, ada konservasi yang rutin kita lakukan di Benteng Belgika di Banda Neira, dan kita juga akan melakukan di cagar budaya lainnya. Selain itu dalam proses pengerjaan
utamanya perbaikan-perbaikan fisik, itu bahan-bahan yang kita butuhkan itu kadang memang tidak tersedia di Ambon maupun di daerah yang akan kita lakukan. Misalnya ini besok nanti tantangannya besar juga nih di Nusa Laut ya, Beverwis, karena kita akan melakukan pemugaran di sana. Jadi di Beverwis aja di Nusa Laut itu kan daerah lebih besarnya lagi kan di Saparua. Saparua aja mungkin bahan yang kita butuhkan kurang, sehingga harus ambil juga dari Ambon. Nah kalau dari Ambon tidak ada berarti harus dari Jawa. Seperti itu yang memang kita butuh waktu lebih dari yang biasa dilakukan di daerah-daerah lain yang mungkin lebih mudah untuk memperoleh bahan-bahannya. Seperti itu tantangan terbesarnya, karena memang kita daerah kepulauan ya sama halnya juga di Maluku Utara, di Ternate juga seperti itu. Kita di Balai Presiden Cagar Budaya saat melakukan pemugaran di Nasau tahun 2017, kemudian di tahun 2015 juga, itu memang tantangan terbesarnya yaitu terkait dengan bahan gitu. Kadang bahan itu kita harus datangkan, membutuhkan waktu apa segala macam gitu. Yaitu yang memang menjadi PR juga gitu. Mungkin waktu yang kita strategi kita kadang waktu memang harus kita preparekan, memperhitungkan itu. Nah, akomodasi, mobilisasi bahan yang memang harus kita datangkan tepat waktu dan lebih awal sehingga bisa melaksanakan pekerjaan ini yang berakhir tepat waktu gitu. Kalau di Kepulauan Aru sendiri seperti apa, Bu Nita? Iya. Apakah sama atau? Untuk Kepulauan Aru sendiri, Aru itu unik. Karena di Aru itu kalau mau bilang, seluruh mata angin itu ada di Aru. Karena ada Aru Timur Selatan, ada Aru Tengah, ada Aru Selatan, Aru Tengah Selatan. Jadi dia unik, sehingga dia merupakan pulau-pulau yang aksesibilitasnya ke sana itu agak rumit. Kemarin saja waktu kita pendampingan fasilitasi kemitraan kemarin, dari Aru ke kecamatan Aru Tengah saja itu 3 jam melewati ombak. Kita cuma dengan perahu longboat doang yang di dalamnya berisi 10-20 orang. Nah, bisa dilihat rentannya kecelakaannya tuh di situ. Dan dari kecamatan ke desa yang kita tuju ini 3 jam lagi menggunakan, kalau mau bilang itu ketinting, kalau di Ambon bilang itu ketinting, tetapi digunakan oleh masyarakat lokal sebagai transportasi mereka. Aksesibilitas untuk ke lokasi-lokasi tempat adanya OPK dan cagar budaya itu yang menjadi rentan bagi kami pamong budaya yang turun ke lapangan. Nah, begitu juga dengan ketika kita sampai di sana, di suatu lokasi misalnya Aru Tengah Selatan dan Aru Tengah itu bahasanya berbeda. Di Aru itu kalau nggak salah 15 bahasa. Nah, kita harus memakai tenlok, tenaga lokal, untuk penerjemah. Ada di sana yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah usia di atas 50 tahun itu jarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harus ada penutur yang kami harus bawa. Itu juga merupakan tantangan bagi kami. Sehingga dari uniknya masyarakat Aru dengan memiliki bahasa yang begitu banyak, terus memiliki budaya yang begitu banyak, merupakan tantangan tersendiri khususnya bagi saya sebagai penanggung jawab yang akan memajukan kebudayaan di Aru. Mungkin itu, dan juga untuk generasi muda tantangan tersendiri yaitu mereka lebih cepat mengalami degradasi budaya. Jadi ketika sesuatu yang baru masuk, itu tetap mereka adopsi. Dan itu juga merupakan tantangan bagi kami, pamong budaya dalam hal ini, dalam melakukan salah satu perlindungan yang tidak menyampingkan mereka punya perkembangan teknologi, tetapi keaslian dari budaya mereka itu, kalau di dalam Kota Dobo sendiri kita tanya itu mereka
udah gak paham bahasa, apalagi di dalam Kota Dobo sendiri kita jelaskan untuk anak-anak generasi muda sudah banyak yang tidak tahu bahasa mereka. Tapi untuk menutur dan diturunkan dari generasi-generasi orang tua itu harus perlu ada pendampingan lagi. Kita harus perlu melakukan contohnya literasi budaya itu. Literasi budaya itu berfungsi supaya diaru, supaya yang tadinya di dalam Kota Dobo yang anak-anaknya sudah maju, tetapi kalau kita pergi ke daerah anak-anaknya yang masih mempertahankan keaslian, yang di daerah kalau datang yang sudah modern, otomatis mereka minder. Nah, bagaimana tantangan tersendiri bagi kami pamong budaya untuk menyatukan dan mempertahankan bahasa dan kebudayaan mereka yang sudah mulai hilang. Mungkin kayak seperti itu. Ternyata di daerah tantangannya lebih kompleks Iya, lagi lebih ya. kompleks. Oke, nah untuk masyarakatnya sendiri di sana dalam hal penyambutan terhadap pamong budaya atau tim-tim yang ke sana dalam upaya pelestarian kebudayaan seperti apa, Bu? Iya. Kalau untuk masyarakat umum, mereka sangat welcome. Terbukti dari beberapa kesempatan yang saya jumpai di Aru, bagi usia 50 ke atas, mereka sangat welcome. Salah satu yang saya sudah temui itu kemarin di tahun 2025, pendampingan tentang Tambaroro ini sendiri, ada mereka dapat difasilitasi dari kami, dan saya dampingi bersama teman saya. Usia mereka yang menutur Tambaroro itu di atas 50 tahun. Dan mereka welcome. Mereka welcome, tetapi ada budaya-budaya khusus yang kita orang baru tidak bisa langsung menyentuh. Harus dibuat adat dulu. Tambaroro itu, saya cerita sedikit dengan Tambaroro. Tambaroro itu, dia dilakukan ada yang 3 malam, ada yang 7 malam. Itu dilakukan untuk proses turun belang, yang kalau belang di Ambon dibilang itu perahu, turun belang misalnya, pembuatan rumah misalnya, terus perkawinan misalnya, itu semalam suntuk mereka bisa melantunkan doa-doa sambil bermain musik. Nah, itu dilakukan oleh penutur-penutur yang 50 tahun itu. Untuk anak-anak generasi muda harus perlu diajar, apalagi di dalam Kota Dobo sendiri itu anak-anaknya harus lebih lagi diberi sentuhan budaya kepada mereka, seperti itu. Jadi memang untuk anak muda itu jadi tantangan tersendiri Iya, ternyata tantangan ya. tersendiri. Oke, nah kita balik lagi. Ini udah menuju akhir. Mungkin apa sih harapan paling besar dari Ibu Lini selaku Kasubag Umum PP Kebudayaan Maluku ini dalam hal pelestarian kebudayaan yang ada di Maluku? Ya, harapan besar dari saya sendiri sebagai Kasubag Umum di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, dalam hal melestarikan kebudayaan itu penting adanya kolaborasi dan sinergitas baik antar pemangku agama maupun pemerintah, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan juga bahkan masyarakat. Ekosistem kebudayaan itu akan tercipta jika kita sama-sama berupaya bergandengan tangan dalam melestarikan kebudayaan Maluku. Kita ketahui sendiri ya, Maluku ini kaya akan budaya gitu, dari peninggalan sejarah kolonial, klasik, lengkap di Maluku nih lengkap. Jadi ada klasik itu kita punya gambar cadas, kita punya lutur, kita punya banyak pokoknya. Kemudian yang mana kalau kita lihat ya di Maluku ini tinggalan klasiknya itu cagar budaya yang klasik itu tidak hanya
CB aja, tapi ada nilai budaya di dalam situ. Jadi itu kompleks sekali. Dan juga kita juga sudah diakui sebagai kota musik. Kita juga punya berbagai tenun, banyak kekayaan budaya dan alam ini bergandengan ini di wilayah Maluku. Nah, bagaimana caranya agar kita sama-sama bisa berupaya dalam menjaga dan melestarikan, butuh keinginan, kemauan dalam berkontribusi, khususnya juga bagi pelajar. Kita di genggaman tangan kita saja kita bisa melestarikan dengan cara kita aktif di medsos, mempublikasikan, mengangkat budaya-budaya kita sering share di media sosial kita, apa itu budaya-budaya kita, agar masyarakat luar sana tahu tentang budaya kita, dan itu salah satu bentuk kecil kita dalam melestarikan kebudayaan di Maluku. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita ke Ibu Nita, apa harapannya untuk pelestarian kebudayaan yang ada di Kepulauan Aru, dan mungkin kalau boleh, kalau mau disampaikan kepada tadi ya anak-anak muda, pelajar yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, mungkin khususnya di Kota Dobo, apa yang ingin disampaikan Ibu? Iya, mungkin saya lebih ke pemerintah dulu. Oke, boleh. Kolaborasi antara BPK dan pemerintah itu sangat ingin ditingkatkan terus, sehingga terwujudnya satu pokok-pokok kebudayaan daerah dan pembentukan tenaga THCB tadi. Dan untuk generasi muda, untuk komunitas, untuk pelaku, untuk lembaga adat, budaya ini bukan punya perseorangan. Budaya ini milik kita bersama. Kalau kita tidak jaga sekarang, siapa lagi? Kalau kita tidak bangun sekarang, siapa lagi? Jadi untuk generasi muda yang ada di Aru, di Kota Dobo, mari bergandengan tangan bersama kami BPK 20, BPK Maluku, bersama-sama memajukan kebudayaan dan melestarikan kita punya kebudayaan khususnya di Kepulauan Aru. Itu harapan terbesar saya bagi generasi muda. Oke, terima kasih banyak Ibu Lini dan juga Ibu Nita sudah berbagi informasi menarik tadi ya bersama kami di Tribun Bastory. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi informasi bermanfaat, dan tentunya semoga setiap dari kita ini bisa menjadi mitra ya dalam hal upaya melestarikan kebudayaan yang ada di Maluku. Mungkin salah satu caranya dengan share podcast ini supaya lebih banyak ditonton, supaya lebih banyak orang yang tahu nih ada yang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku yang memang sangat concern untuk terus melakukan upaya-upaya pelestarian terhadap cagar budaya ataupun objek pemajuan kebudayaan yang ada di Maluku. Dan mungkin kita yang belum banyak mengenal apa saja sih budaya yang ada di Maluku, bisa searching ya media sosialnya BP Kebudayaan Maluku, karena kalau saya lihat setiap hari selalu update ya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Maluku. Dan kami sebagai mitra ya, media mitra juga sangat bangga sekali bisa menjadi bagian dari upaya-upaya itu begitu. Oke, dan untuk kalian anak muda tadi ya, jangan lupa pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lini dan juga Ibu Nita untuk terus mengenali lagi ya dan membantu melestarikan budaya-budaya yang ada di Maluku, sekalipun mungkin kita tetap ada obsesnya dengan budaya-budaya luar, tetapi harus tetap hidup berdampingan dengan budaya-budaya kita ya. Oke, Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti kita ketemu lagi pastinya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Nanti akan kita bahas tema-tema menarik tentunya. Jadi kalian tetap stay tune di podcast Tribun Ambon ya, Tribun Bastory. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.